Halo semua, balik lagi bersama saya di channel Cebol Garage Bonsai Art. Oke, teman-teman, ini bahan bonsai sancang ya. Bahan bonsai sancang yang sudah saya tanam kurang lebih 6-7 bulan ya teman-teman. Jadi awalnya ini adalah potongan akar, kemudian saya lihat bentukannya lumayan bagus, kemudian saya tanam, alhamdulillah mau hidup. Jadi di sini akarnya sudah mulai ini ya, sudah mulai terlihat jelas arahnya, tapi ini belum berani kita pakan akarnya, biar seperti ini dulu. Ini sebenarnya penanganan kedua, tapi penanganan pertama dan proses awalnya itu nggak ke record, jadi cukup disayangkan saya tidak bisa share ke teman-teman. Yang jelas ini tidak saya sambung ya teman-teman, jadi akar dipotong, kemudian saya lihat bagus, saya tanam. Nah, alhamdulillah mau tumbuh seperti ini kondisinya. Nah, kemudian hari ini apa yang akan kita lakukan? Nah, yang akan kita lakukan adalah di sini. Nah, karena ini akar ya, akar terus gerak naik ke sini, terus meliuk ke sebelah sini. Nah, karena liukan ini bentukannya belum nggak kelihatan tegas ya teman-teman, cuman kelihatan bendol aja. Nah, ini nanti akan kita buat cabang ini, antara yang bawah atau yang atas ini akan kita liukkan juga, dengan tujuan agar konsepnya ini nyambung. Jadi turusan batangnya nanti kelihatan jelas di sini. Kemudian di sini nanti akan kita buat alur pertumbuhan. Jadi kadang-kadang ada teman-teman yang membuat goresan-goresan luka di sini ya teman-teman. Untuk tanaman itu tujuannya ada yang biar batangnya kelihatan makin tua atau gimana. Tapi kalau saya bikin luka pada tanaman itu tujuannya untuk membuat alur, biar yang jelas nutrisinya nanti terarah. Kemudian yang kedua itu biar alurnya itu kelihatan jelas, gerakan pohonnya itu biar kelihatan jelas. Jadi tidak semerta-merta kita melukai biar kelihatan tua saja, itu tidak. Karena malah kalau kita ngelukain biar kelihatan tua itu malah menurut saya, kalau nggak membentuk alur, malah pas lukanya nutup nanti malah kayak kayak tanamannya malah dilukain hewan gitu. Kayak bekas diserang apa itu, nggak tahu. Beda cerita kalau alurnya itu dibikin jelas, nah itu malah memperindah seperti itu. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Yang jelas saya akan menunjukkan terlebih dahulu bagaimana dari dekat bahan bonsai ini. Kemudian setelahnya kita akan wiring, dan silahkan teman-teman simaklah nanti apa yang akan kita lakukan. Nah, ini teman-teman, sancang mini lagi, cuman sejempol tangan tapi ini memiliki gerakan yang cukup bagus ya. Ini detailnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini kawat buat nyangga ya, pas pertumbuhan pas proses penanaman kemarin, biar nggak goyang kita ikat. Ini nanti rencana akan kita lepas juga. Di belakang juga sama, jadi ini gerakannya dari sini ya, ini dari sini kemudian mutar ke belakang, terus diteruskan oleh ini dua cabang ini. Kemudian di sini ada cabang untuk counterbalance nya. Oke, teman-teman tadi sudah melihat ya dari dekat bagaimana bahan bonsai ini seperti ini. Jadi power terbesar bonsai ini kan akarnya ada di sebelah sini kan, kemudian meluk ke sebelah sini. Nah, ini nanti mahkotanya kan kita bikin sedikit condong ke depan, jadi bukan di sini tapi agak ke sebelah sini. Nah, terus sekarang akan kita lepas ini ya, penyangganya ini kita lepas dulu biar makin jelas gerakannya. Nah, setelah ini baru kita wiring. Oke teman-teman, silahkan disimak ya. Kita sepertinya tidak perlu melakukan pruning ya, karena ini masih kecil-kecil, pendek-pendek juga, jadi belum perlu. Yang kita lakukan sekarang adalah wiring. Nah,
Oke, karena ini di sini ini ya teman-teman, sudah cabangnya ini ukurannya sudah besar, kurang lebih ukuran kawat nomor 5 ini. Jadi tantangan kita adalah gimana kita menekuk cabang yang pendek dengan memiliki ukuran sebesar itu dan tidak patah. Nah, itu tantangan kita. Jadi yang pertama kita harus hati-hati. Oh, ini teman-teman, kita nggak perlu menekuk ini, kita bisa pakai ini sebagai terusannya. Jadi ini nanti yang kita arahkan, ini kita potong, kelihatan ya ini. Jadi di sini ini kan tumbuh melengkung ke bawah, meliuk. Nah, kemudian di sini itu ada pertumbuhan yang besar dan kuat. Nah, ini bisa kita potong di sini, kita teruskan di sini. Mending seperti itu ya, daripada kita harus nekuk terus patah. Nah, itu yang bakal melambat pertumbuhan bahan bonsai. Kita potong saja di sini. Nah, ini mungkin akan lebih simpel ya kita wiringnya. Kalau kita mau wiring ini lebih gampang teman-teman, daripada kita mau wiring ini kawat segini. Gimana ini ditekuk aja udah susah ya, apalagi ini bahan sancang yang teman-teman sendiri sudah tahu bahwa bahan bonsai ini memang apa ya, bahasa Jawanya itu getas, gampang patah, gampang retak seperti itu. Oke, kemudian ini kita pilih salah satu saja ya, antara dua ini, karena kalau enggak ini nanti pertumbuhannya kebagi dan ini kita nggak dapat proses ngepennya. Jadi di sini nanti ukurannya segini, kemudian di sini nanti pasti membengkak. Jadi kita pilih salah satu. Kita pilih yang bawah saja. Nah, sekarang kita wiring. Oke, sepertinya teman-teman gerakannya. Jadi ini kemudian diteruskan ke sebelah sini. Jadi kita nanti akan bikin terusan di sebelah sini ya. Ini nanti kita pakai sebagai terusan. Jadi di sini nanti akan kita bangun mahkota. Nah, kemudian di sini nanti akan kita gunakan sebagai cabang pengikut. Ini sebagai pengisi ya teman-teman, sebagai counterbalance. Kemudian di sini sudah ada cabang untuk backnya. Nah, kemudian setelah ini apa yang kita lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan adalah mempertegas gerakan ini. Ini ya, liukan ke dalamnya ini. Nah, jadi kita nanti akan membuat guratan-guratan atau luka-luka nanti yang membuat bahan bonsai ini memiliki kesan ini, bukan memiliki kesan, tapi mempertegas gerakan yang pohon ini miliki. Caranya gimana? Kita sayat. Sebenarnya kalau ada pahat kita gunakan pahat, tapi karena nggak ada pahat kita gunakan cutter saja. Nah, kalau kita membuat alur teman-teman ya, bukan kulitnya saja yang disayat, tapi dari tembus dari kayunya. Jadi nanti ketika sembuh itu juga akan membentuk cekungan gitu. Kalau kulitnya saja yang dilukai, nah itu nanti akan nutup.
Nah seperti ini ya teman-teman. Ini guratan-guratannya. Jadi ini guratan-guratan yang kita buat ini. Nah kalau ini ada beberapa guratan yang saya buat hanya di kambium saja, maksudnya kita kupas kulit saja. Ada yang sampai benar-benar kita kupas sampai kayu, jadi kayunya kita apa ya, kita lukai sampai dalam. Nah kalau yang kita lukai kulitnya aja, ini nanti saya bertujuan agar di sininya nanti membengkak tapi nggak bikin apa ya, nggak bikin bekas cekungan gitu loh. Nah kalau yang kita lukai sampai dalam, nah itu biasanya akan membentuk cekungan di dalamnya, jadi kayak apa ya, istilahnya kayak membuat belimbing seperti itu. Nah karena sancang itu ada yang membelimbing dan ada yang enggak, tapi kebanyakan dari yang saya lihat itu enggak ada yang membelimbing. Nah makanya saya hanya membuat luka di kulit saja. Nah untuk beberapa ini kita membuat semakin dalam untuk mempertegas gerakan tumbuhnya nanti ya teman-teman. Jadi ini akarnya, jadi awal tumbuhnya ke sebelah sini ya, kemudian dia bengkok masuk ke dalam, kemudian nembus ke sebelah sini. Nah ini nanti kita gunakan sebagai terusan, dan ini nanti di sini akan jadi mahkota utama. Nah di sini nanti akan kita jadikan cabang pengisi ya, counterbalance, biar tidak terlalu kosong. Nah, semoga ini posisi ini sudah pas ya dengan muka yang saya pilih. Ini juga masih kita perlu pembesaran ya, mungkin 1 bulan lagi bisa kita potong. Dan ya untuk teman-teman saya ingatkan bahwasanya kalau sancang kita melakukan penekukan yang cukup banyak atau cukup ekstrim, nah itu kawatnya akan cepat membekas ya, akan cepat masuk di kulitnya ya. Jadi saran saya kurang lebih sebulan, atau ya kalau bisa sebulan lah ya, dikontrol. Kalau kelihatannya sudah mulai masuk, kita lepas, kita wiring ulang. Soalnya kalau kita melakukan penekukan di sancang, apalagi yang ukurannya sudah besar, kemudian penekukannya cukup ekstrim, contoh yang ekstrim itu misal posisinya lurus, kita tekuk 90 derajat, nah itu ditekukannya itu nanti akan cepat sekali masuk ke kawat. Nah untuk menghindari luka itu, alangkah baiknya teman-teman sering kontrol. Nah, untuk kurang lebihnya ya silahkan teman-teman lihat ya detailnya, nanti kan kayak record dari dekat seperti apa kondisi bahan bonsai ini. Nah ini ya teman-teman gerakannya, ini kita gunakan sebagai terusan. Jadi ini sedikit condong ke arah sini. Gini. Nah ini nanti kita gunakan mahkota di sebelah sini, mungkin tingginya nanti. Itu alurnya biar kelihatan. Ini naik. Nah kemudian ini nanti sebagai cabang-cabang pengisi ya teman-teman. Ini sebagai counterbalance di sini nanti biar tidak terlalu kosong. Tapi kalau ini mengganggu ya mungkin bisa saja kita potong ya. Di sini kita lihat ada bekas luka yang saya buat untuk mempertegas gerakannya ya. Dan ini juga ini di sini. Nah di sebelah sini juga kita buat untuk mempertegas ya. Tapi untuk yang sebelah sini ini hanya saya kupas kulitnya saja. Dan ini nanti mau nutup ya teman-teman, insya Allah. Sini juga, tapi ini tadi kelebaran ya, karena kurang konsentrasi. Ini juga di sini juga. Nah ini bekas luka potong. Nah ini terusannya nyambung di sini ke belakang ini. Nah mukanya antara dari sini atau ini kita lihat nanti. Tapi kalau di sini ya, mukanya di sebelah sini, mungkin ini akan kita buang ya, akan kita hilangkan seperti ini. Ada ya seperti ini. Kita lihat nanti perkembangan bahan bonsainya. Jadi daripada kita keburu-buru motong malah sia-sia, ya kita biarkan terlebih dahulu. Nah seperti itu tadi yang bisa teman-teman lihat, dan itu saja yang bisa saya sharing untuk kesempatan kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau
kalau teman-teman pengen meminang salah satu bahan bonsai saya bisa komen ya, atau nge-DM di Instagram Cebol Garage Bonsai Art, atau TikTok juga sama Cebol Garage _ Bonsai Art. Teman-teman bisa japri di situ ya. Untuk selanjutnya jangan lupa saksikan terus channel saya Cebol Garage Bonsai Art. Dah.